Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan informasi terlengkap, analisis mendalam, dan cerita faktual dari berbagai peristiwa dunia, termasuk dunia olahraga. Terima kasih karena sudah setia menonton kanal ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi faktual, jernih, dan bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pesan tegas Patrick Kluivert untuk para pemain timnas Indonesia. Pesan ini muncul setelah laga melawan Lebanon yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Meski hasilnya tanpa gol, pertandingan tersebut justru membuka banyak pelajaran berharga. Bukan sekadar soal taktik, tapi juga tentang bagaimana menghadapi lawan yang tidak hanya mengandalkan teknik dan strategi permainan, melainkan juga trik-trik psikologis, permainan kasar, hingga aksi provokasi untuk mengacaukan mental pemain lawan. Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda yang kini menukangi timnas Indonesia, menyampaikan pesan penting agar para pemain Garuda tetap berkepala dingin, tidak mudah terpancing emosi, dan mampu mengendalikan diri ketika menghadapi tim-tim asal Timur Tengah, termasuk Lebanon, Irak, hingga Arab Saudi. Nah, Sobat Cek Fakta, mari kita kupas secara panjang lebar. Bagaimana jalannya laga melawan Lebanon? Apa saja ciri khas permainan tim-tim Timur Tengah? Mengapa mereka kerap menggunakan cara-cara psikologis di lapangan? Bagaimana pengalaman dari laga-laga sebelumnya bisa menjadi pelajaran berharga? Dan apa strategi terbaik untuk timnas Indonesia ke depan? Simak baik-baik, karena pembahasan ini akan sangat lengkap, mendalam, dan tentu saja bermanfaat bagi kita semua. Pada tanggal 8 September tahun 2025, Stadion Gelora Bung Tama di Surabaya menjadi saksi laga persahabatan internasional antara timnas Indonesia dan Lebanon. Ribuan supporter memadati tribun, berharap menyaksikan Garuda meraih kemenangan manis. Sejak menit awal, Indonesia tampil percaya diri. Patrick Kluivert menurunkan skuad terbaiknya. J.I.Z tampil solid di lini belakang, Tamhay mengatur tempo permainan dari lini tengah, sementara Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmanguan mencoba menusuk dari sayap. Secara statistik, Indonesia unggul dalam penguasaan bola. Peluang demi peluang tercipta, tetapi gol yang ditunggu tak kunjung datang. Di sisi lain, Lebanon lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik. Namun yang paling mencolok bukanlah pola permainan mereka, melainkan strategi untuk memperlambat tempo. Pemain Lebanon berkali-kali terjatuh, berguling lama di lapangan, dan seolah menikmati waktu tambahan untuk mengacaukan ritme Garuda. Hal ini membuat para pemain Indonesia frustasi. Bahkan di penghujung laga, Tamhay sempat mendorong salah satu pemain Lebanon karena dianggap sengaja mengulur waktu. Wasit berulang kali harus menghentikan pertandingan karena drama semacam ini. Hasil akhir memang imbang tanpa gol, tapi pesan yang ditinggalkan jauh lebih penting. Indonesia harus belajar mengendalikan emosi. Sobat Cek Fakta, jika kita bicara tentang tim-tim asal Timur Tengah seperti Lebanon, Irak, Arab Saudi, hingga Iran, ada pola yang bisa diamati dengan jelas. Mereka tidak hanya mengandalkan skill individu atau kekuatan fisik, tetapi juga memanfaatkan permainan psikologis. Permainan kasar, provokasi, dan penguluran waktu adalah senjata yang sering digunakan. Tentu bukan berarti semua pemain atau semua tim selalu melakukannya, tetapi pola ini sudah sering terlihat dalam berbagai pertandingan internasional. Tujuannya jelas, merusak fokus lawan. Ketika pemain lawan sudah terpancing emosi, biasanya mereka akan melakukan pelanggaran, protes berlebihan, atau kehilangan konsentrasi. Pada akhirnya, tim yang emosinya tidak stabil akan kesulitan menjaga taktik permainan. Contoh nyata adalah ketika Irak menghadapi Thailand di final King S Cup ke-2025. Saat itu, Irak unggul 1 gol, tetapi striker mereka, Mohamed Elai, melakukan aksi yang kontroversial dengan menendang kaki kapten Thailand, Chanatip Songkrasin, di injury time. Akibatnya Chanatip cedera dan harus digantikan. Tindakan semacam itu memang merugikan secara sportivitas, tapi secara strategi, Irak berhasil membuang waktu dan mengacaukan mental lawan. Inilah gaya yang kemungkinan besar juga akan dihadapi Indonesia ketika bertemu tim-tim besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.
Patrick Kluivert, yang punya pengalaman panjang bermain di klub-klub top Eropa seperti Ajax, Barcelona, dan Newcastle, tahu betul bagaimana menghadapi permainan kotor semacam ini. Usai laga melawan Lebanon, ia menyampaikan pesan yang syarat makna. Sayangnya, sesuatu terjadi di lapangan. Tentu saja kami perlu tahu bahwa di masa mendatang, hal itu tidak akan terjadi lagi. Kami harus tetap tenang, tetapi hal-hal seperti ini memang terjadi. Seperti yang saya katakan, kami harus belajar. Kami harus berhati-hati karena pertandingan berikutnya akan lebih sengit. Saya pikir kami harus tetap tenang. Pesan ini sederhana, tetapi jika kita maknai dalam, intinya adalah mentalitas Garuda harus ditempa lebih kuat. Sepak bola bukan hanya soal fisik dan teknik, tapi juga mental. Pemain harus bisa tetap fokus, apapun yang terjadi di lapangan. Mengapa mental kuat sangat penting? Mari kita lihat dari 3 sisi. Hindari kartu dan kerugian tim. Pemain yang terpancing emosi bisa melakukan pelanggaran keras, protes berlebihan, atau bahkan melakukan aksi balasan. Akibatnya, kartu kuning atau merah bisa keluar, dan itu jelas merugikan tim. Bermain dengan 10 orang melawan tim kuat seperti Irak adalah bencana. Fokus pada strategi. Ketika emosi menguasai, instruksi pelatih seringkali dilupakan. Pemain sibuk membalas provokasi lawan, sehingga permainan tim menjadi kacau. Membangun reputasi internasional. Timnas yang tampil disiplin dan elegan akan dihormati publik internasional. Sebaliknya, tim yang mudah terpancing emosi akan dianggap tidak profesional. Jadi, pesan Kluivert bukan sekadar teori, tetapi fondasi penting jika Indonesia ingin melangkah lebih jauh di pentas Asia dan dunia. Sobat Cek Fakta, laga melawan Lebanon hanyalah permulaan. Ujian sesungguhnya adalah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Irak. Arab Saudi dikenal sebagai tim yang solid, berpengalaman di banyak Piala Dunia, dan memiliki disiplin tinggi. Irak, di sisi lain, punya gaya keras, penuh tenaga, dan tak jarang bermain dengan intrik. Jika menghadapi Lebanon saja Garuda sudah dibuat frustrasi, bagaimana nanti ketika bertemu Arab Saudi atau Irak? Inilah pertanyaan besar yang harus dijawab Kluivert dan anak asuhnya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang bisa dijalankan. Penguasaan lini tengah. Dengan pemain seperti Tom Hei, Evergener, dan Marcelino Ferdinand, Indonesia harus bisa mengendalikan tempo permainan. Jika lini tengah dikuasai, lawan sulit memprovokasi. Latihan mental khusus. Pemain harus dibiasakan menghadapi situasi provokasi, baik lewat simulasi di latihan maupun pembekalan psikologis. Rotasi dan intervensi pelatih. Jika ada pemain yang mulai terpancing, pelatih harus segera melakukan pergantian agar tim tetap stabil. Efisiensi serangan. Gol adalah jawaban terbaik terhadap provokasi lawan. Semakin cepat Indonesia mencetak gol, semakin besar tekanan balik yang dirasakan lawan. Komunikasi dan kepemimpinan. Kapten tim harus menjadi sosok penenang. Dengan komunikasi yang baik, pemain bisa saling mengingatkan untuk tetap fokus. Meski hasil imbang melawan Lebanon dianggap mengecewakan, Kluivert menilai pertandingan tersebut penuh pelajaran. Ia mengatakan, "Secara keseluruhan, saya sangat bangga dengan tim. Mereka memberikan banyak upaya dan kami sangat bersemangat. Sayangnya kami tidak bisa mencetak gol, tetapi ini momen yang sangat bagus untuk membangun kekuatan menuju Arab Saudi dan Irak." Artinya, uji coba ini adalah laboratorium. Lebih baik kesalahan terjadi sekarang, agar bisa diperbaiki sebelum laga resmi yang menentukan. Indonesia harus menatap masa depan dengan optimis. Mentalitas Garuda harus dibangun dengan kesadaran bahwa sepak bola modern menuntut keseimbangan, teknik, fisik, taktik, dan mental. Provokasi harus dijawab dengan ketenangan. Kekerasan harus dijawab dengan elegansi. Dan setiap godaan emosi harus dibalas dengan gol-gol yang menggetarkan. Jika itu bisa dilakukan, bukan tidak mungkin Garuda akan terbang lebih tinggi, bahkan menembus Piala Dunia. Sobat Cek Fakta, demikianlah pembahasan panjang kita tentang pesan Patrick Kluivert kepada para pemain timnas Indonesia. Pesan yang sederhana tapi sangat mendalam. Jangan biarkan emosi menguasai diri ketika menghadapi permainan kasar ala tim-tim Timur Tengah. Di depan mata,
Timnas akan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Inilah saatnya Garuda membuktikan diri, bukan hanya tangguh secara teknik, tetapi juga kuat secara mental. Sekarang kami ingin mendengar pendapat kalian. Menurut Anda, apakah timnas Indonesia sudah cukup siap menghadapi permainan kasar ala Timur Tengah? Atau masih perlu banyak belajar? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, kita diskusi bersama di sana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kami semakin semangat menghadirkan informasi faktual, mendalam, dan inspiratif untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam Garuda, dan salam Cek Fakta.